Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kedua beruang kecil itu sudah memberi mereka cukup banyak masalah. Jika beruang ekstra besar ini di sini, dia mungkin tidak perlu beberapa hari untuk melahap setiap tanaman di tempat ini. Semua tanaman di tempat ini mengkhawatirkan keselamatan mereka dan tidak ada yang berani bersuara. Mereka takut membuat Yu Hao marah atau beruang besar ini marah. Yu Hao mengutuk pelan saat dia mengaktifkan demi plan spektralnya dan dia melemparkan mau besar dan mau kecil dengan satu tangan masing-masing ke dalam demi plannya. Dia benar-benar cukup kesal. Keduanya benar-benar membuat kekacauan di sini. Dia mendirikan penghalang di dalam demi plan untuk melindungi beruang dari mayat hidup sebelum dia kembali ke mata air es dingin ekstrim. Dia secara alami tidak takut dengan mata air es dingin ekstrim pada kultivasinya saat ini. Suhu di sekitar es dingin ekstrim serupa dengan yang ada di sekitar gua es misterius dan kemudian lebih tinggi daripada daerah bagian dalam gua. Fitur yang menonjol dari tempat ini adalah bahwa mulut mata air hidup berdampingan dengan mata air api berkobar. Kakek, lukaku sembuh dengan sangat cepat di tempat ini. Tapi aku agak lapar. Setiap tanaman di sekitar sumber api es ini yang hampir layu ketika mereka mendengar bahwa beruang es lapar. Kali ini, seluruh tubuh mereka bergetar. Yu Hao hampir tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat bagaimana mereka bereaksi. Dia bisa mengingat dengan jelas ketika dia pertama kali ke sini, seberapa tinggi dan perkasa dan sombongnya tanaman di sini. Aku akan menemukan sesuatu untukmu ketika kita keluar. Apakah kamu mengatakan bahwa mata air es dingin ekstrim ini membantumu untuk pulih? Raja beruang es segera mengangguk dengan serius dan berkata, tempat ini dipenuhi dengan banyak energi asal langit dan bumi, dan itu sangat nyaman. Aku tidak ingin pergi lagi. Mengapa kamu tidak membiarkanku tinggal di sini, kakek? Dan kamu bisa menjemputku setelah menyelesaikan bisnismu? Yu Hao ragu-ragu. Tidak. Yu segera berteriak kesakitan. Aku mohon Yu Hao, bawa dia pergi. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika apa yang kamu inginkan lebih dari batas leluhur Tangsan, kamu dapat memiliki apapun yang kamu inginkan. Kami akan bekerja sama selama kamu tidak membiarkannya menyakiti kami. Tolong bawa dia pergi. Kalau tidak, kami akan hancur. Yu Hao tersenyum ketika dia mendengar kata-kata bunga itu dan berkata, betapa malunya aku. Aku sudah menerima banyak bantuan dari kalian. Bagaimana aku bisa mengambil sesuatu yang lebih? Sutra Halus Abadi bahkan tidak ragu-ragu. Tidak, ini bukan sesuatu yang kamu inginkan. Kami memberikan sesuatu kepadamu atas kehendak kami sendiri. Setiap dari kami akan memberimu sesuatu selain Kaisar Biru Perak yang tidak bisa kami lakukan. Hal-hal yang kami miliki yang kami bisa berikan kepadamu harus cukup bagimu untuk menyelesaikan banyak hal. Aku hanya berharap kamu akan segera pergi setelah mengambil barang-barang itu. Sutra Halus Abadi menggelengkan kepalanya dengan lembut saat berbicara dan pil sutra halus abadi yang pernah dilihat Yu Hao sebelumnya terbang keluar. Pil merah muda itu memancarkan aroma memikat saat melayang ke arah Yu Hao. Yu Hao menangkapnya tanpa sadar. Pil itu suam-suam kuku dan bersinar dengan warna merah muda di tangannya. Aroma lembutnya memberinya perasaan yang sangat menyegarkan dan nyaman. Yu sedikit depresi. Apakah ini cukup? Yu Hao berseru. Aku akan mengambil beruang itu tanpa meminta apapun dari kalian, namun dia terluka. Dan aku akan tinggal di sini bersamanya selama 2 hari sebelum kami pergi. Yu Hao mengatakan yang sebenarnya. Meskipun herbal dan tanaman abadi di sini telah memusuhi dia sebelumnya, dia memang mendapatkan banyak bantuan dari tempat ini.
Dia tidak menyimpan dendam atau kebencian sama sekali terhadap tanaman ini. Selanjutnya, leluhurnya Tangsan telah meninggalkan tempat ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Raja Beruang Es menyebabkan kehancuran di sini? Tapi Yuyu tidak merasa seperti itu. Bunga itu langsung mengira Wu Yuhao menjadi sarkastik ketika mendengar kata-katanya dan segera menggunakan bahasa tanaman untuk berkomunikasi dengan tanaman lain. Tidak butuh waktu lama sebelum tumpukan sejumlah besar barang bagus yang dihasilkan tanaman abadi muncul di depan Wu Yuhao. Misalnya, karet berkobar dari aprikot abadi berkobar yang membara ada di tumpukan itu. Aprikot berkobar jelas takut Wu Yuhao menaruh dendam padanya dan mengeluarkan hampir setiap inci dari karet berkobarnya. Hampir semuanya adalah yang terbaik yang bisa mereka hasilkan. Wu Yuhao benar-benar terkejut. Dia tidak berharap bahwa kehancuran yang telah dilakukan oleh Mau Besar dan Mau Kecil akan mengarah pada sesuatu seperti ini. Dia tidak berniat mengambil apapun dari tanaman ini, tetapi jika tanaman itu begitu murah hati dan memberikan segalanya dengan kehendaknya sendiri, dia akan melakukan kesalahan dengan tidak menerima hadiah mereka. Maka Wu Yuhao bertindak sesuai dengan berbagai catatan di dalam kitab racun yang ditinggalkan leluhur Tangsan, dan ia menggunakan berbagai metode untuk menyimpan semua barang dan esensi yang benar-benar berharga ini. Tidak ada beban pada hati nuraninya. Lagi pula, dia tidak merusak tanaman di sini. Esensi sangat berharga, tetapi banyak tanaman dengan lebih dari 100.000 tahun kultivasi di sekitar sumur api Asin yang tidak akan butuh waktu lama untuk pulih setelah kultivasi untuk jangka waktu tertentu. Yuyu dan yang lainnya paling takut kalau Wu Yuhao akan menghancurkan segalanya di sini untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tentu saja Wu Yuhao mengerti bahwa banyak dari tanaman ini takut pada permaisuri salju dan Raja Beruang Es yang dengan senang hati berenang di air. Kekuatan pribadinya sendiri tidak cukup untuk mengancam tanaman di sini. Wu Yuhao dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para herbal abadi, dan tanaman tampak bersemangat saat dia menarik Raja Beruang Es. Raja Beruang Es memang pulih jauh lebih cepat di tempat ini. Tetapi tanaman ketakutan, Wu Yuhao telah mengambil hadiah dari mereka dan dia akan malu jika dia tinggal lebih lama lagi. Raja Beruang Es tidak perlu terlalu lama untuk pulih di luar. Wu Yuhao masih ingin tertawa terbahak-bahak saat dia meninggalkan hutan matahari terbenam. Keberuntungan telah menyinariku dan aku bahkan tidak bisa menghentikannya terjadi. Oh leluhurku, aku tidak meminta apapun dari mereka. Mereka ingin memberikan segalanya kepadaku atas kehendak mereka sendiri. Wu Yuhao menyentuh wajahnya dan berpikir, apakah aku sedikit tidak tahu malu? Namun, esensi dan harta yang berharga ini tidak berguna jika tetap berada di tempat ini. Di tanganku, setidaknya aku bisa menyelamatkan dan membantu orang. Wu Yuhao yakin bahwa dengan pil abadi sutra halus, bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan Tangya, dia masih bisa menekan kekuatan jiwa jahat dalam tubuhnya sampai batas tertentu. Saatnya mengunjungi kota Tiando untuk melihatnya. Secerca cahaya dingin berkedip di bawah mata Wu Yuhao. Kekaisaran Ryu dan Gereja Roh Kudus, tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan rencana kalian berhasil. Perjalanan dari hutan matahari terbenam ke kota Tiando tidak jauh, tapi dia ekstra hati-hati. Dia mendarat 50 km dari kota Tiando dan berganti pakaian biasa yang dikenakan warga normal. Dia juga menggunakan imitasi untuk menyesuaikan penampilan dan fitur wajahnya sebelum dia pergi ke kota Tiando. Ada Raja Beruang Es, penampilannya tidak dikenali. Dia hanya sedikit berlemak jika dia sengaja menyembunyikan auranya. Mereka tiba di luar tembok kota Tiando. Wu Yuhao dan Raja Beruang Es berbaris di gerbang dan pergi melalui pemeriksaan. Dari mana kamu berasal dan apa urusanmu di kota Tiando? Ada tim yang terdiri dari 50 tentara di gerbang, 20 bertanggung jawab menjaga gerbang, sementara 30 lainnya bertanggung jawab atas interogasi. Wu Yuhao memiliki segudang besar alasan dan yang lainnya dan menemukan nama untuk dirinya sendiri dan Raja Beruang Es ketika mereka menyelinap melalui gerbang. Para prajurit Kekaisaran Ryu tidak sengaja menyebabkan masalah bagi mereka. Mereka memegang detektor kekuatan jiwa di tangan mereka dan mereka bisa tahu apakah seseorang adalah seorang Mas Roh dengan menyapu individu.
Detektor kekuatan jiwa berguna melawan makhluk biasa, tetapi itu benar-benar tidak berguna melawan seseorang seperti Huo Yuhao yang mahir menyembunyikan dirinya. Ada Raja Beruang Es. Kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya mungkin bahkan lebih kuat dari Huo Yuhao, dan dia lebih langsung. Raja Beruang Es menarik kekuatan jiwanya ke dalam inti jiwanya dan lapisan lemak tebal di tubuhnya, memutuskan segala bentuk gelombang energi yang dapat dibaca oleh pendeteksi kekuatan jiwa. Kota Tiando masih ramai dan berkembang. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyapu setelah memasuki kota dan masih bisa menemukan tanda pertempuran. Itu terutama berlaku di sekitar tembok kota. Terbukti kedua belah pihak mengalami pertempuran epik ketika Kekaisaran Ryu menyerbu kota Tiando. Kota Tiando adalah tempat asal sekte Tang. Huo Yuhao mengepalkan tangannya dengan erat. Jangan khawatir Guru Soya, aku akan membantumu mengambil kembali tempat asal kita di masa depan. Apapun yang terjadi, Bebe dan Tang Ya dianggap keluarga. Huo Yuhao tidak akan bisa masuk Akademi Strike jika bukan karena mereka, dan bahkan jika dia menyatu dengan Tian Meng, dia tidak mungkin mencapai apa yang dia miliki hari ini. Karena itu, rasa terima kasih yang dia berikan kepada mereka datang dari dalam hatinya. Gereja Roh Kudus telah menangkap Tang Ya dan dia telah menjadi wanita suci sekte iblis. Selain Bebe, dia adalah orang yang paling merasakan sakit. Selain itu, masih ada Ma Xiaotao yang dia lihat sebagai kakak perempuannya. Huo Yuhao pergi jauh ke kota begitu dia masuk dan menemukan sebuah hotel di daerah yang relatif ramai untuk tinggal. Dia tidak memiliki petunjuk apapun sekarang, jadi dia hanya bisa menemukan tempat tinggal. Dia tidak berharap bisa menemukan Ma Xiaotao dan Tang Ya di sini, tapi mencari informasi di dalam kota besar seperti kota Tiando jauh lebih mudah. Dia hampir yakin bahwa ada masalah jahat di kota Tiando. Gereja Roh Kudus tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengendalikan kota sebesar ini, dan bahkan jika mereka tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, mereka akan menjaga kota itu dalam jangkauan mereka. Huo Yuhao membawa Raja Beruang Es keluar dari hotel setelah makan malam. Pada saat yang sama, dia ingin mengamati apa yang terjadi sekarang di dalam kota Tiando. Ada segala macam alat jiwa pengintai di langit di atas kota Tiando. Huo Yuhao tidak ingin perilakunya terlalu mencolok, dan dia menyebarkan deteksi spiritualnya di sekelilingnya saat dia berjalan, berusaha mempertahankan sensitivitasnya sebanyak mungkin. Pada akhirnya, bahkan jika kekuatan spiritualnya ditemukan, mereka tidak bisa mengunci posisinya kecuali lawannya juga seorang masroh dengan kekuatan spiritual yang tangguh. Huo Yuhao tidak begitu peduli dengan keselamatannya di Raja Beruang Es di sampingnya. Hampir tidak ada yang bisa menangkapnya kecuali ada banyak orang kuat dari Gereja Roh Kudus yang hadir. Kota Tiando masih sibuk dan ramai hingga larut malam. Orang-orang berkerumun di sepanjang jalan-jalan yang sibuk, dan orang sulit mengatakan bahwa ini adalah kota yang pernah mengalami kobaran perang belum lama ini. Jalan-jalan utama kota Tiando sedang diperbaiki dan beberapa lampu jiwa sedang dipasang. Tidak ada keraguan bahwa Kekaisaran Ryu masih menindaklanjuti dengan rencana mereka untuk mengubah kota dengan teknologi dan alat jiwa mereka. Warga Kekaisaran Tianhun tidak ragu lagi, penuh dengan kebencian terhadap Kekaisaran Ryu. Namun, selama mereka terbiasa dengan semua teknologi baru ini, dan inti dari teknologi alat jiwa ini berada dalam genggaman Kekaisaran Ryu, maka Kekaisaran Ryu tidak akan takut terhadap bangsawan atau warga Kekaisaran Tianhun yang membenci mereka. Diberikan cukup waktu, Kekaisaran Tianhun akan perlahan-lahan menjadi milik Kekaisaran Ryu karena kecanduan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.